Bismillahirrahmanirrahim. Ini biografi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau seorang ulama Indonesia yang bertaraf internasional yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama dan intelektual yang sangat produktif menulis kitab yang jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani ini dijuluki sebagai Sayyid Ulama Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wal Fahamah Al-Muhaqqiq, yaitu imam yang mumpuni ilmunya, Al-A'yan ulama, Al-Qarnu fi Rami al-Syarlil Hijrah, tokoh utama abad ke-14 Hijriah, hingga imam ulama Haromain, ya, ulama dua kota suci. Syekh Nawawi lahir di kampung Tanara, desa Tanara, sebuah desa kecil di kecamatan Tirtayasa, sekarang dikenal dengan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Arabi Al-Bantani. Beliau adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Takilah, dan Sariyah. Beliau merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten serta Sunan Gunung Jati Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ayah Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nafisah, Maryam, dan Rubi'ah. Sang istri wafat mendahului dia. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam dari ayahnya bersama saudara-saudara kandungnya. Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Sahal, salah seorang ulama Banten yang terkenal pada saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang. Kemudian beliau mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari kian bertambah banyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Guru-guru beliau adalah Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, ayahnya sendiri, Haji Sahal Al-Bantani, Syekh Baing Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Fatib Asyambasi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Fatib Juma Al-Hambali, ya, dan masih banyak lagi. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air, beliau menyaksikan praktek-praktek ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Ta'ayal gelora jihad pun berkobar. Sebagai seorang intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Hingga akhirnya
Beliau kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Makkah, beliau segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syekh Ali, Mekah. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama jumlahnya semakin banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika beliau ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di Syekh Ahmad Khatib ada As-Sambasi dan Minangkabawi. Itu nama lainnya ya. Tidak hanya itu, di kota Mekah dan di Madinah saja beliau terkenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki hingga Hindustan namanya begitu masyhur. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Beliau menginspirasi komunitas Al-Jawi untuk terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren di pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid dan yang berasal dari Indonesia serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus, mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, namun lewat pendidikan dengan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jawi di Mekah juga menjadi perhatian serius di pemerintah Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jawi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas keilmuan agama dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk menginspirasi ruang gerak komunitas Al-Jawi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah Christian Snoek Bourgogne untuk berkunjung ke Mekah pada tahun 1884 sampai 1885. Kedatangan Snoek ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Di antara murid-murid Syekh Nawawi yang berpengaruh antara lain Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Khona Khalil Al-Bangkalani, Syekh Tubagus Ahmad Bakri As-Sampuri, Syekh Tubagus Muhammad Asnawi Al-Bantani, Caringin Labuan Pandeglang, Syekh Arsyad Tawil Al-Bantani, pejuang Geger Cilegon 1888 dan penyebar Islam di Sulawesi Utara, Syekh Abu Faid Abdul Sattar bin Abdul Wahab At-Tahlani, Delhi, India, mengajar di Masjidil Haram. Sayyid Ali bin Ali Al-Habsyi, pengajar di Masjidil Haram. Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi Hasumbawi, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Fatoni, Patani, Thailand. Syekh Abdul Haq bin Abdul Hannan Al-Bantani, cucu Syekh Nawawi. Haji Soleh Darat As-Samarani, Haji Hashim Asy'ari, Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama. Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta, pendiri Muhammadiyah. Haji Hasan Genggong, pendiri pesantren Zainul Genggong. Haji Mas Abdurrahman, pendiri Matlaul Anwar. Haji Raden Asnawi, Kudus. Haji Abdul Karim Amrullah, Sumatera Barat. Haji Tahir Jamaluddin, Singapura. Haji Daud Perak, Malaysia. Haji Hasan Asy'ari, Bawen. Haji Hun Mau, Tangerang. Haji Abdul Ghaffar Tirtayasa, Serang. Haji Ilyas Kragilan, Serang. Haji Wahid, pejuang Geger Cilegon, dan masih banyak yang lain. Di antara gelar kehormatan yang disematkan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani adalah sebagai berikut: Said Ulama, tokoh Hijaz,
ulama asal Mesir yang bernama Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya At-Turusu min Madi wa Ta'lim wa Hadirih fil Masjidil Haram, yang artinya beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjidil Haram. Beliau menuliskan bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 jilid lebih yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang merubah syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi diantaranya adalah sebagai berikut. At-Tawshih atau Nihayatuz Zayyin, Maraqi Ubudiyah, Nasoihul Ibad, ya, Salalim Al-Fadha, Syarh Madumah, Hidayah Az-Zaki, dan masih banyak lagi, ya, ada 100 lebih kok. Dan karya tafsirnya Al-Munir itu sangat monumental, bahkan ada yang mengatakan lebih baik daripada tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang sangat terkenal. Sementara Kasyifah merupakan syarah atau komentar terhadap kitab fikih Safinatun Najah. Ya. Pernah pada suatu hari, pada suatu waktu di sebuah perjalanan ada rumah-rumahan di punggung unta Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam syuktuf yang ia tumpangi. Sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi pikiran beliau. Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanan yang akan digunakan untuk menulis kitab. Kitab yang kemudian lahir adalah Al-Maraqi Al-Ubudiyah, Syarah Matan Bidayatun Nihayah. Itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri, karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Itu salah satu karomah beliau. Kemudian karomah yang lain adalah pernah Syekh Nawawi diperlihatkan di saat beliau mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Said Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, mufti Betawi keturunan Rasulullah SAW, itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Said Utsman sendiri. Saat Syekh Nawawi yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak kenal menyalahkan penentuan kiblat, Said Utsman sangat terkejut. Diskusi pun terjadi antara keduanya. Said Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar, sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat bahwa arah kiblat haruslah dibetulkan. Saat kesepakatan tidak bisa diraih karena masing-masing mampu mempertahankan pendapatnya dengan gigih, Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Said Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling berdekatan. Kemudian berkata, "Lihatlah Said, itulah Ka'bah, tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat sangat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah." Said Utsman terheran-heran. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat sangat jelas. Said Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil itu di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Dimanapun dia berada, Ka'bah akan tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Said Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Jasad beliau itu tetap utuh. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun, kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain dan di luar kota, dan lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang
Nawawi tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Terang saja, kejadian tersebut mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan, mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis selalu diambil, yaitu larangan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasadnya lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala, dan hingga sekarang makam Syekh Nawawi Al-Bantani tetap berada di Ma'la, Mekah. Kemudian karomah yang lain, beliau pernah sholat di dalam mulut ular besar. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk adzan, kemudian sholat. Setelah beliau adzan, ternyata tidak ada orang yang datang. Akhirnya beliau iqamat lalu sholat sendirian. Usai sholat, Syekh Nawawi kemudian melanjutkan perjalanan, tapi kemudian menengok ke belakang. Ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya beliau tersadar bahwa ternyata beliau sholat di dalam mulut ular yang sangat besar. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Jannatul Mu'alla, Makkah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Meski wafat di Jazirah Arab, namun hingga kini setiap tahunnya selalu diadakan haul atau peringatan wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani di tanah air. Tepatnya di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Tanara, Serang. Azuman dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Haul Syekh Nawawi selalu ramai dihadiri para santri Nusantara, bahkan mancanegara.